Kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yen dibandingke ora ono sifat pamerke. Aku ra iso yen kok gawe-gawe jujur saonone. Sopo wonge sing ra lara ati wis ngancani tekan sepede lagi kabeh ora ono artine ra ono artine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Symphony Band. Luar biasa. Mulai josok banding-banding ke. Ya, apple to apple kan nggak apa-apa. Oh iya ya. Ya. Jadi jangan apple sama yang lain ya. Jangan yang lainnya. Oke. Tapi dibanding-bandingkan itu, Mbak. Itu di satu sisi ada positifnya, sisi lain ada negatifnya. Positifnya dulu. Positifnya kita bisa terpacu ketika yang kita bandingkan ada prestasi orang lain untuk mengukur prestasi kita. Jadi terpacu ya? Terpacu. Oke, kalau negatifnya? Nah, apa yang sudah kita punyai, tapi dibandingkan dengan kepunyaan orang lain. Contohnya bojo misalnya. Bu Debyo, niki lho. Loh, biasanya kan gitu ya, rumput tetangga karena lebih hijau mesti. Oh, Makanya gitu. untuk menghindari itu, saya sepakat dengan tetangga saya. Nggak usah ada rumputnya. Dikonblok. Benar. Ya, menghindari itu tadi. Sudah dikonblok muncul problem lagi. Apa tuh? Don jemur selimut. Nah, selimut tetangga lebih hangat kadang. Tepuk tangan untuk Mas Debyo dong. Jadi sore-sore kok panjenengan testimoni ya? Bukan testimoni, impian. Oh, malah impian. Oke, baik kita sama dulu dong ya. Ya. Untuk pemirsa Adi TV yang sekarang ini bersama dengan kami. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Senang loh Mas kalau lihat tuh teman-teman pada joget gitu kan. Iya. Oh dibanding-banding kok seneng ya Mas malah joget. Enggak, tapi ini bagaimana memacu atau Iya. memicu kegiatan yang lebih baik berikutnya. Jadi prestasi demi prestasinya bisa diraih ketika ada pembandingnya. Iya, Kalau kita sudah settle pada zona nyaman ini biasanya kan kemudian langsung ngene wae wis apik kok. Ya Iya. Mas? Enggak dong. Kabupaten Kulon Progo enggak seperti ini. Ini Oh. sekarang ini kita bersama dengan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Progo. Iya, itu mas-mas sama mbak-mbak dari Kabupaten Kulon Progo dari Samsatnya sana mas. Jadi panjenengan kalau misalnya perpanjangan untuk kendaraan di Kulon Progo itu bertemu dengan teman-teman kita yang ini, gitu ya. Ada bapak-bapak yang sudah bersama dengan kami juga. Selamat sore, assalamualaikum bapak-bapak. Anjir, tadi juga joget pak? Kemudian jogetnya sampai tangannya sana-sana ya. Semangat kalau ada Mbak Indah. Oke, tamu-tamu kita kali ini yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Aslam Ridho. Ini adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aslam, selamat sore. Selamat sore Mbak Indah, Mas Debyo. Sehat nih Pak Aslam? Alhamdulillah, sehat-sehat. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia, katanya Pak. Karena tadi kita menceriakan dulu dengan lagunya Pak ya. Oke, kemudian ada juga Bapak Sugeng Seswo Yuwono, SH. Beliau adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Sore Pak Sugeng. Pak Sugeng. Selamat sore bagi pemirsa Adi TV. Ini bawa squad segini Pak? Iya. Ini kita bawa semua ini. Tadi dari kantor langsung ya Pak ya, Iya. Adi TV-nya? Iya. Oke, baiklah. Selamat datang Bapak. Kemudian ada Bapak Ibda Bagus Sulistiantoro SH. Beliau adalah Kanit Regiden Satlantas Polres Kulon Progo. Dan selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Sore. Indah. Debyo. Baik, sehat luar biasa. Luar biasa sehatnya. Ini Pak Bagus yang benar-benar Yang bagus. iya. Baik. Ya kan? Jangan dibandingkan. Enggak apple to apple. Cuma ngire. Ya satu bagus polisi, satu bagus mung tendal kening toilet ya saya. Yang rada wangi-wangi. Iya. Oke. Kemudian dari Jasara Harja, beliau adalah Bapak Hendratno Bagus Sutanto SE, perwakilan PT Jasara Harja Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Sore Pak Indra. Sore Bapak. Selamat sore pemirsa semuanya. Oke, sehat selalu Pak. Alhamdulillah, cuma habis konser jadi agak serak dikit. Wow. Genre musiknya apa Pak? Bisa serak kayak gitu. Ya, saya konsernya di mana, Pak? Jasara Harja. Iya, Jasara aja. Nih, kalau sekarang biar teman-teman nih yang mau ya terlebih dahulu. Oh, Ya, iya. kan? Nama Ini teman-teman semua. dari Kulon Progo ya Iya, semangat ya. iya, dari Samsat Kulon Boleh Progo. berdiri dong. Yuk, monggo silakan. Siapa kita? Samsat Kulon Progo. Samsat Kulon Progo. Layanan cepat, dan transparan. Do the best. Oke, do the best Mas. Iya. Oke.
Bagaimana pelayanannya? Monggo silakan dibuktikan dong. Boleh datang ke Kabupaten Kulon Progo, tentu saja mengenal teman-teman ya di Samsat ya Pak J. Di sana ada beberapa titik yang menjadi poin bagi mereka ini untuk melayani masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Nah, tema hari ini Mas Debyo, yaitu tentang peran pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah. Kita tahu bahwa jalan bagus dan sebagainya itu kan juga karena pajak ya. Pajak kendaraan bermotor ini juga ikut serta di dalamnya. Nah, monggo silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. 1 jam ini Bapak-bapak ini akan menjelaskan kepada kita dari kacamata masing-masing, dari ketugasan masing-masing begitu ya. J, sekali lagi ini persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Kita awali dulu dari Pak Sugeng J. Pak Dewannya lenggah dulu Bapak. Monggo Pak Sugeng, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu? Terima kasih dari kami, cuma dari lagu tadi ya, dibanding-bandingnya memang jadi tugas kami untuk selalu maju ya. Itu menjadi suatu pemicu kami untuk pelayanan terbaik, di mana sesuai tadi dengan janji kami, bahwa kita melayani dengan cermat, cepat, kemudian ramah, kemudian akutabel dan transparan. Tentunya dengan ini layanan seperti ini sebagai tolak ukur kita siap menerima kritik ya, karena demi kemajuan kita. Kemudian dari layanan dari kritik ini, kemudian semakin tahun kita semakin meningkat dibanding tahun yang lalu ya. Kita sekarang sudah ada 8 titik layanan. Kemudian ya di Indo, kemudian di drive-thru, di mall, kemudian ada di bus ada 2, kemudian di payment point di Nanggulan, kemudian layanan yang terakhir GoPay ya, kalau GoPay kita ada layanan yang secara elektronik yaitu secara e-posti, kemudian ada banking, kemudian e-posti, kemudian terakhir nanti ada yang namanya sinyal, nanti Pak ini yang sinyalnya menjadi tantangan bagi kita semua. Masyarakat bisa membayar pajak dengan mudah karena akan diantar sampai rumah ya Pak Gus ya. Ya, seperti itu. Nanti harapan kami dengan titik layanan yang banyak ini, harapan kami masyarakat dimudahkan untuk membayar pajak. Salah satu lagi mungkin dari kegiatan ini kita punya inovasi ya, inovasi yang terbaru, bahwa kita punya namanya Takon Aku, sifatnya pakai chatbot ya. Chatbot yang dulunya kalau layanan itu mau tanya tentang kesamsatan bisa dilayani cuma dari jam layanan jam 8 sampai jam 2. Sekarang 24 jam bisa. Oh, karena ada botnya. Ya, chatbotnya nanti tadi di call center ya, J. Kemudian dari itu kita juga punya layanan yang namanya pesan aku atau mengingatkan tentang pajak. Jadi kalau dulu kita mengingat pajak pakai surat ya, sekarang kita akan beralih dengan masyarakat, kita minta nomor HP, jadi nanti masyarakat kalau wajib pajak, kalau nomor HP tolong berikan kepada kami. Kami akan memberitahukan ke masyarakat tentang pajak kan berakhir. Biasanya berapa hari sebelum jatuh tempo itu Pak? Kita kasih tahu 1 bulan sebelum jatuh tempo. Pengingatnya itu? Iya. Kalau dulu kita pakai surat, sekarang kita pakai WhatsApp aja. Iya, karena lebih kekinian, lebih gampang, lebih ini Pak J. Karena sebenarnya kalau dari kepolisian tadi ada sinyal, dari kami menjawab, karena kami memang masih ada masyarakat yang terlambat bayar pajak ya Mbak. Kita ada, ya ada. Kita pakai suatu kegiatan inovasi kita mitayani, melalui telepon kita melayani. Melalui telepon kita melayani. Jadi kita nanti data potensi, jadi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, pertama kita telepon, kita komunikasikan ya, karena kita dengan ramah kita komunikasikan, kemudian kalau ada komunikasi ini, tentunya nanti akan ada janji ya, janji kapan, kita nanti bisa datang. Jadi layanan kami fokuskan nanti besok, kita dengan aparat desa ya, dari Pak Dukuh, kita sudah bersama Pak Dukuh, di mana Pak Dukuh itu nanti secara kolektif bisa mengumpulkan wajib pajak yang membayar pajak tempat kami, kita akan datang. Jadi petugas yang datang, Jadi kita datang nanti walaupun itu pajak, kita utamakan tunggaan, tapi di tempat itu kalau ada wajib pajak yang mau membayar, kita terima. Dan mungkin yang plus itu adalah bahwa kita bisa menerima masyarakat untuk mengajukan pengajuan blokir. Jadi kalau yang dulu masyarakat blokir itu harus ke Indo, sekarang di semua titik layanan bisa dilakukan. Blokir artinya kendaraan penjualan, yang sudah dijual. Jadi kita bedakan. Kalau yang dijual kita, tapi nanti kalau sudah itu ranmor atau apa, Pak Polisi.
syaratnya cukup membawa Mudah KTP. sekali membawa. Kalau kita cukup ya KTP, fotokopi KTP nanti fotokopi. Sesuai dengan alamat STNK. Iya, STNK sama materai aja. Kemudian tulis nomor HP, karena kan itu kita kan baru belum kita proses ya. Nah setelah nulis itu, karena di layanan kan tidak bisa di pemblokiran. Baru nanti kita induk, kita ambil berkasnya, kita koreksi. Apabila ada ragu, karena sudah ada nomor HP, akan kita konsultasikan lagi. Oh, oke. Nah, sudah yakin, kita blokir, bukti blokir, kita kirimkan pada pihak lagi. Oh, gampang ya, Mas ya. Oh, iya. Jadi tidak usah. nanti jenengan. Duh, nggak boleh ngeprank gitu. Jadi gitu mungkin. Oh, ini soal kendaraan kok ya. Kalau traktir bayar malah boleh ya Pak ya? Boleh. Temennya ulang tahun terus tak traktir pajakmu tak bayari gitu, boleh ya? Oh, boleh. Iya, dengan senang hati. Nah, bisa malah pendak sasi ulang tahun. Yang dibayari itu. Justru malah gini, kalau ini Pak, kalau memang tahu tetangganya, pajak muntek gitu aja, kita sudah beruntung kok. Pajakmu habis, nah kita ya saling mengingatkan seperti itu. Udah mewakili WA petugas loh. Baik, tadi ada tampon aku, ada Mitayani dan sebagainya. Iya, sekarang kita ke komandan kita. Mengodan, silakan. Baik, Mbak Indah. Di sini peran Polri dalam kesamsatan adalah masalah legalitas. Jadi menerapkan legalisasi keabsahan surat-surat itu sendiri. Baik kepemilikan, kendaraan, pastikan nomor rangka, nomor mesin, itu sesuai dengan STNK dan BPKB. Oke. Makanya kita tekankan setiap 5 tahun sekali, waktu perpanjangan 5 tahun kita harus gesek. Ya. Pastikan nomor rangka, nomor mesin itu masih dalam keadaan baik dan kendaraan itu layak jalan. Oke. Ya, pastikan lampu senya dalam keadaan baik, lampu spionnya, kaca spionnya dalam keadaan baik. Bannya juga masih tebal, tidak halus, fungsi remnya berfungsi. Ya. Nyebut diri sendiri. Nah, jangan sampai kita meloloskan kendaraan itu tidak layak jalan, remnya tidak pakem lagi, bannya kecil. Nah, itu rawan terjadi kecelakaan. Ya, meskipun kecelakaan itu di cover jasa raja, tapi kita sarankan setelah kita cek fisik kendaraan itu dalam keadaan baik, layak jalan. Siap dipergunakan. Ya, kalau minta bantuan cek fisik, misalnya motornya ada di luar kota, bisa nggak? Bisa. Tapi syarat ketentuannya sama, jadi harus bisa menunjukkan STNK, KTP dan BPKB. Nanti bisa dinamakan itu cek fisik bantuan. Boleh? Oh iya, boleh, Pak sudah terjawab ya. Jadi bukan kemudian tidak diperpanjang karena motornya atau mobilnya ada di luar kota. Sama yang mobil-mobil tua itu kan kalau harus tiba ke Samsat pusat itu ke Kulon Progo. Mungkin mobilnya di Medion apa-apa, kasihan sudah, biasanya mobil-mobil tua kan sudah pengapuran ya, sendi-sendinya udah banyak ya. Tapi yang penting itu tetap layak jalan meskipun kendaraannya tua, tapi kalau tetap sudah layak jalan gimana? Kalau nggak layak jalan tidak bisa di ACC, nggak bisa. Jadi mending dihapus, kalau memang itu kendaraan dalam kondisi rusak berat, nanti ada surat keterangan dari bengkel yang ditunjuk yang sudah punya NPWP, ada SIUP, TDP, izin usahanya itu nanti dihapus sama Pak Kepala KPPD. Jadi malah nggak usah pajak lagi. Nggak usah pajak, tapi kendaraannya dongkrok, nggak boleh dioperasionalkan karena kondisinya rusak berat dengan dibubuhkan surat keterangan dari bengkel yang ditunjuk. Oke, wah ini informasi, tepuk tangan dong. Iya. Tuh, ya. Berarti kalau udah nggak layak jalan, nggak usah diajak jalan. Udah pasti banyak yang repoti. Malah dadak gandreng. Jenengan gitu. Kita ke Jasa Raja dulu, mau nggak Pak? Oke, untuk Jasa Raja juga ini dalam artian sekarang kami lagi ada program baru juga. Kenapa, Pak? Untuk lebih mendekatkan diri kepada kelurahan maupun ke RT. Jadi kami punya bikin WEX atau WA Group untuk kepada Pak Lurah maupun bawahannya Pak Duko, Pak ini untuk pertama mengenalkan Jasa Raja itu sebagai tugasnya sebagai apa. Yang kedua juga mengingatkan untuk selalu bersosialisasi keselamatan berlalu lintas jalan. Yang berikutnya juga mengingatkan menyampaikan pesan-pesan bahwasanya tunggaan-tunggaan di wilayah Bapak RT ataupun Bapak Lurah itu cukup banyak. Jadi supaya mereka mengingatkan warganya untuk lebih rajin lagi untuk memberikan paling enggak ya ingatan kepada warganya lah untuk lebih rajin membayar pajaknya. Karena Jasa Raja kan menghimpun dana dari SWD KLLJ itu untuk menyantuni para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Kalau memang pajak untuk pembangunan, kalau kami
sebagian untuk memang ada sebagian kecil juga untuk pembangunan. Tapi kami tugas pokok kami adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, baik itu yang meninggal maupun yang luka berat maupun yang cacat tetap. Baik. Jadi dibikin WA group supaya mereka bisa mengingatkan warganya gitu ya Pak ya. Betul. Kaitannya dengan kenapa harus bayar pajak, jasa raja termasuk di situ ya. Kalau nggak pada bayar pajak berarti iuran jasa rajanya juga tidak dibayarkan. Nah itu kan nanti repot lagi juga gitu. Siapa yang mau mengcover kalau terjadi sesuatu kalau kita juga tidak bayar pajaknya gitu ya Pak Indra ya. Oke, sebenarnya Bapak kita ke wakil rakyat dulu sekarang. Dari apa yang sudah dilakukan teman-teman eksekutif Bapak? Tadi Bapak kan juga sudah sama-sama mendengarkan di sesi ini, meskipun itu juga Bapak pasti sudah sangat hafal gitu. Teman-teman ini apa saja yang sudah dijalankan dan sebagainya. Terus pun Pak, pantauan dari anggota Dewan. Oke, Mbak Indah, terima kasih. Jadi saya kembali ke judul tema diskusi kita ya, posisi pajak dalam pembangunan. Perlu saya matur ke pemirsa bahwa posisi pajak itu bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau bahkan negara-negara di dunia ini, ini menempatkan pajak ini pada posisi fiskal yang sangat strategis untuk pembiayaan pemerintahnya, tak terkecuali pemerintah Indonesia. Kemarin Pak Jokowi pada saat penyampaian nota pengantar itu, pendapatan yang pertama kali diumumkan oleh Pak Jokowi itu pendapatan dari pajak. Dan posisi pendapatan penerimaan pajak kita di APBN kita cukup signifikan dibandingkan dengan penerimaan dari sektor di luar pajak. Demikian juga untuk Provinsi DIY. Provinsi DIY kita laporkan bahwa APBD kita tahun 2022 itu 6,5 triliun. Kemudian penerimaan pendapatan daerah kita itu 2, sekian triliun. Nah, pajak kendaraan bermotor kita itu 1 triliun. Dari APBD kita yang 6,5 triliun. Bisa dibayangkan posisi pajak kendaraan bermotor kita sekitar 17% posisinya. Dalam andil memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sedemikian strategisnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di pemerintah DIY ini di angka yang kira-kira 17%. Oleh karena itu, kami di DPD tentu selalu memberikan support kepada teman-teman KPPD sebagai institusi yang mengelola kaitan dengan pajak kendaraan bermotor, tentu dengan teman-teman di kepolisian dan Jasara Harja. Nah, oleh karena itu, karena pajak kendaraan bermotor ini dijaga gitu, maka harus ada upaya treatment kaitan dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat, kemudian pembangunan infrastruktur jalan juga harus diimbangi. Alhamdulillah Jogja ini jalan-jalan provinsi kita untuk 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini ada progres yang cukup signifikan kaitan dengan jaringan transportasi jalan khususnya dan LPJU itu. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan peningkatan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Tadi skema-skema gampang coro gitu, mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Apresiasi saya kepada Pak Sugeng dan kawan-kawan di Samsat, Mas Bagus, Mas Hendra. Ini luar biasa, beliau-beliau ini kaitan dengan optimalisasi ya. Beliau-beliau ini yang sangat berperan itu. Saestu pun garap katanya Pak. Iya, yang di tangan dingin beliau-beliau ini di pelayanan dengan kaitan dengan pajak kendaraan bermotor di DIY ini bisa berjalan dengan baik. Progresnya selalu meningkat, Mbak Indah. Jadi tidak pernah pajak kendaraan bermotor kita ini turun. Jadi progresnya itu naik, gitu. Progresif naik. Tentu juga bersama dengan teman-teman yang ada di sana ya Pak ya? Sangat-sangat sekali. Tentu dengan teman-teman sekali. Bapak nanti kita bahas lebih lanjut. Mohon izin break sebentar untuk acara ini. Nanti kita akan ngobrol lagi, masih lumayan panjang waktu kita ya. Tetap dalam dialog khusus persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.
satu segmen aja sudah membuka wawasan kita. Iya, jadi sungkan loh Mas kalau nggak bayar pajak sekarang itu ya kan? Iya, nggak ada yang susah. Betul. Ya ibaratnya seperti lagu itu Mbak. Joko tingkir ngombe dawet, mangan kupat dicampur sego, terus bayar pajak ora ruwet. Oh, masih ada Samsat Kulon Progo. Mantap, cakep. Iya kan? Iya. Ora ruwet. Iya, Joko tingkir bayar pajak kok. Tertib ya. Kita sungkan kalau tidak bayar karena caranya sudah dipermudah dan kita tahu yang kita bayarkan itu untuk apa. Primadonanya kan dari pembayaran pajak ya kan? Enggak harus datang ke kantor. Iya, lewat betul. handphone bisa. Iya. Bisa ya pokoknya mager sehari lah ya. Malas gerak sehari-hari aja bisa. Itu mager sehari ya? Iya. Oke, baiklah. Dan ketika Anda sudah menyatakan bahwa Anda menjadi wajib pajak yang baik, ya mulai sekarang. Kemarin kan ada tips ya Mas, misalnya bulan ini ulang tahun kendaraan yang mana, yang besok ulang tahun kendaraan yang mana gitu. Sehingga kita nggak akan lupa meskipun sudah diingatkan. Pak Sugeng tadi kan punya ya Pak ya, WhatsApp untuk mengingatkan bahwa jatuh tempo bayar pajak Anda pada tanggal sekian dan sebagainya. 30 hari sebelum itu sudah diingatkan. Tapi kalau kita juga sudah selalu aware, yaitu misalnya Januari ulang tahunnya sing endi Mas? Mobilnya ya kan? Februari yang mana? April ya dan seterusnya begitu. Itu juga memudahkan Anda untuk tidak lupa membayar pajak. Sayang loh, dendanya berapa Pak Sugeng? 25%. 25%? Terlambat berapa hari? 1 hari? Hari kedua. Hari kedua? Ke-1 25%, nanti per bulan ada 2%, maksimal 48%. Tuh kan Mas, daripada didenda mendingan begitu aja. Tipsnya tadi ya, biar nggak lupa, kasih nomor. Tapi motor saya pernah saya jual gara-gara ngikuti tipsnya Mbak Indah itu. Tanggal ulang tahun kendaraan itu, motor saya itu. Dibunderi? Saya bunderi. Terus? Ndelale bareng karo ulang tahunnya mantanku. Terus? Dikira saya nggak bisa move on kan itu. Lah kok mantanmu rolas? Loh yang satu itu motor yang saya jual itu akhirnya. Oh no wae. Tapi betul loh mantanmu ras itu. Dia kembali dengan pasangan yang benar. Nah, mboten ngaten nangnya ndak mboten sehat ya. Harus cece kalau sama Mas Devio. Iya, pemirsa Anda tetap bersama kami. Ini dialog khusus persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Pak Sugeng, Pak Bagus, Pak Indra dan juga Pak Aslam. Ini kita lanjut ya diskusinya. Sedemikian banyak yang kemudian dilakukan teman-teman KPPD Kulon Progo untuk bisa melayani masyarakat ya Pak. Wonten call center juga ya Pak ya. Kalau misalnya kita ada Samsat call center Samsat Kulon Progo ya Pak. Saya mohon izin untuk menyebutkan Pak nomornya. Boleh deh. Iya, ini member-member sekretarisnya Pak Sugeng ya kan. Oke, baik. Ada nomor call center Samsat Kulon Progo, nomornya nanti bisa ditayangkan ya. 0822 4386 6668. Sekali lagi 0822 4386 6668. Dan juga ada nomor kontak untuk program Mitayani. Tadi Mitayani yang melalui telepon. Melalui telepon kami melayani. Kami melayani. Ini nomornya 0877 2217 7292. Nanti tertera ya, kita catatkan ya, tentu saja di layar televisi Anda begitu. Oke, baik Pak Sugeng. Bisa jelasin juga ke kita, tadi sudah ada chatbot ini 24 jam. Ini kenapa Pak? Kalau kita chat gitu balasnya pada saat itu juga atau antri dulu? Jadi kalau masuk ke WA Center tadi, dan kita ngirim informasi publik ya, kita kirim. Kata kuncinya informasi publik? Oh ya, oke. Kemudian kita kirim, kita dapat balasan, di situ ada 24 layanan tempat kita. Nanti milih dari pajak umum, STNK hilang, nanti kalau rubah bentuk, rubah warna, balik seperti itu. Nanti tinggal isikan nomor, ada pilihan 1 sampai 24. Kemudian yang kalau kita pilih Mitayani nomor berapa, 17, ketika 17 kirim. Oh, jadi ikuti aja ya Pak ya, yang ada di situ. Nanti kirim, tunggu beberapa saat, di situ akan muncul tentang persyaratan, tentang alur pengurusan seperti itu. Oh, iya. Jadi ini memudahkan kita ya, ini mau pilih layanannya yang mana gitu. Jadi memang kita
awal kami masuk, kita sering dapat komplain ya tadi dari banding-banding itu ya. Kita dapat komplain, karena layanan kita tidak 24 jam. Kemudian layanan kita tidak secara rigid ya. Mulai kita susun, ternyata di KPPD itu ada 24 macam urusan. Ternyata banyak ya Pak? Jadi memang ada urusan tentang layanan di mana, jam layanan, kemudian kelengkapan, kemudian tentang alur kalau seperti apa. Jadi kita datang itu sudah mudeng karena tidak berangkat dari ruang yang kosong ya. Untuk tapi walaupun nanti kalau masyarakat memang butuh ke informasi, di tempat kita ada namanya informasi publik ya. Memang ada satu loket khusus, kami khususkan untuk pemberian informasi. Tanya apa saja di situ Pak ya? Iya, maka di situ kita berarti kan kita nanti ketemu petugas, akan terselesaikan semua permasalahan di situ. Iya. Pak Sugeng, dari beberapa kanal pembayaran tadi yang paling rame, paling favorit apa ini? Yang paling favorit ya tentunya tentang balik nama itu tentunya, karena kan balik nama ini kan harus dengan BPKB ya Pak ya? Ya itu yang paling ramai kan memang alurnya kan termasuk 5 tahunan itu kan alurnya masyarakat kan belum. Kalau PU itu kan datang tinggal tunjukkan STNK sama selesai. Iya selesai. Sama bayar selesai. Tapi kalau yang sifatnya BN, STNK hilang, kemudian ada STNK duplikat STNK itu kan berarti kan itu membutuhkan satu penjelasan alurnya dari fungsi residen dulu. Kemudian residen akan dicek fisik, cek fisiknya ya seperti itu. Jadi yang datang ke kantor biasanya untuk urusan-urusan seperti itu. Ya, memang kalau dari kami memang kalau urusan yang sifatnya pajak ulang selesai. Tapi kalau yang mungkin ke depan mungkin yang akan datang di kantor adalah cuma yang khusus BN aja. Kalau yang lainnya kan memang bisa dimana saja karena seperti yang di Signal tadi ini Pak Bagus di Signal itu ya, tadi itu di rumah selesai. Cetak-cetik selesai. Nanti ya e-banking selesai. Nanti dikirimi antaranya apa? STNK-nya. Pengesahan. Pengesahannya. Validasinya pengesahan. Sama nanti notis ke pajaknya. Meskipun barcode juga sudah di tangan sih sebetulnya pada saat itu. Ya betul. Karena itu kan berlaku sampai 14 hari. Barcode-nya itu. Jadi mengirimkan ini kan. Jadi masyarakat selama bayar pajak di jalan sudah sah selama 14 hari, untuk kedepannya pengiriman 1 minggu paling sudah sampai. Jadi lewat handphone gitu loh. Monggo Dan, silakan Dan, jelaskan Dan, Signal Dan. Ya, aplikasi Signal bisa di-download. Download melalui aplikasi di Play Store, ketik di Signal. Nanti itu harus mendaftarkan NIK, nomor NIK, kependudukan di KTP, dan pastikan kendaraan itu kepemilikannya sama. Bagus, nanti STNK-nya BPKB-nya juga atas nama Bagus. Jadi tidak bisa disalahgunakan orang lain. Kita juga masalah keamanan juga kita pertanggungjawabkan secara hukum. Dan itu 24 jam benar yang disampaikan Pak Sugeng. Kita ingat pas malam hari, sekarang tanggal 19 harus pajak. Malam itu juga kita bisa selesaikan pembayaran pajak itu. Sebelum pukul 00 ya? Iya, yang penting jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, sanksinya tadi udah disampaikan 25%. Meskipun kelebihan, misalnya pukul jam 12 malam kurang 5 menit ya, saya ngerjakan sini, ternyata sennya itu 12.00 lebih 1 itu. Masuk, sudah masuk jamnya, denda juga ya. Aplikasi itu kan sudah online, tidak bisa ditolerir. Alangkah baiknya 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu sebelumnya sudah dipakai, sudah didaftarkan, sudah dibayarkan ya Pak ya. Right on time, kecuali nggak jamu ki rendah. Karena kui injury time ini loh Mbak, wah injury time ini tepat waktu ya. Iya, biar mesinnya sana deg-degan lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan Signal, kalau kemudian sudah selesai ada barcode-nya, tapi itu 14 hari ya. Kemudian nanti dikirimkan. Nanti dikirimkan melalui pos, nanti pos ditunjuk alamatnya di mana, diantar. Cuman ada biaya tambahan di pos itu tergantung jarak. Kalau kita baca apa ya, ini benar atau enggak ya yang 2 tahun tidak perpanjangan akan dihapus itu, Dan? Peraturan di Undang-Undang Kepolisian di Lalu Lintas 74 itu memang demikian, dan itu kita saat ini dalam taraf sosialisasi. Rencana tahun 2023 akan diberlakukan itu sosialisasi
bahwasanya untuk kendaraan yang tidak dipajakan 2 tahun berturut-turut ada 3 tahapan, pemberitahuan, terus pengingat, baru nanti ditindak diblokir secara langsung. Kalau sudah diblokir berarti kemudian kendaraan itu tidak layak jalan. Artinya diasumsikan sudah. Ya, karena dihapus datanya, filenya tidak ada lagi. Kalau misalnya kemudian sesudah itu baru diurus, masih memungkinkan Ramadan? Kalau sudah dihapus tidak bisa lagi. Nah. Ya, aturan hukum sifatnya memaksa. Oke. Memaksa, sudah diblokir hilang. Jadi mohon maaf yang rugi ya pemilik. Iya, betul. Apabila terjadi apa-apa di jalan seperti kecelakaan sudah tidak bisa ngaper lagi. Oke. Kasihan yang korbannya karena Jasa Raja itu kan subsidi silang kendaraan saya untuk mengcover klaim lawan saya. Jadi kasihan lawannya kalau terjadi luka parah atau sampai meninggal dunia tidak tercover Jasa Raja. Lawan tuh makanya lawan kecelakaan itu. Iya. Betul. Yang kasihan udah itu ya, lupa 2 tahun nggak bayar, angsurannya masih ya, kreditnya masih jalan itu. Wah, iya ya. Memungkinkan ya, Dan? Mungkin ya itu ya, besok ya kalau bisa jadi. Jadi nyawang motornya itu ya, sedih itu ya. Tapi tetap butuh bayar pajak. Iso tanggung nih, aku tetap bayari itu ya. Oke, tapi belum berlaku ya kalau sekarang? Masih tahap sosialisasi. Masih sosialisasi ya, mumpung belum berlaku deh gitu ya. Iya. Sekarang juga deh bayarkan gitu ya, jangan sampai tidak dipajaki. 2 tahun hapus dan nggak bisa dihidupkan lagi. Oke, baiklah. Pak Indra, silakan Pak Indra. Jadi, klaim Pak Indra. Meskipun nggak pengen kecelakaan, cuma udah mesti tahu kan klaimnya, kan udah bayar pajak. Jadi Jasa Raja juga dalam pelayanan terhadap masyarakat, terutama korban-korban kecelakaan, itu sekarang sangat dipermudah juga. Dalam artian begitu korban mengalami kecelakaan, langsung lapor ke bagian unit laka, terbit namanya laporan polisi, Jasa Raja yang bekerja. Kalau memang dia dirawat di rumah sakit, hari itu juga kita kasih surat jaminan ke rumah sakit. Jadi pihak keluarga korban tidak perlu lagi menyediakan uang untuk biaya perawatannya. Dan apabila kemudian meninggal dunia, misalnya pagi kecelakaan terus kemudian meninggal dunia, hari itu juga Jasa Raja langsung melakukan jemput bola. Langsung melakukan jemput bola, bahkan kami di Kulon Progo khususnya dan di Jogja pada umumnya, penyelesaian santunan Jasa Raja untuk meninggal dunia terbilang 0 hari sudah terbayarkan. Jadi hari itu kecelakaan, hari itu juga didatangi, hari itu juga diproses pembayarannya. Cuma ya tetap kami sebagai warga, sebagai petugas, kami selalu menghimbau untuk keselamatan berlalu lintas. Untuk selalu menghimbau kepada keselamatan berlalu lintas, supaya masyarakat tuh jangan, wah dapat Jasa Raja 50 juta tapi keluarganya meninggal. Ya kan kasihan gitu loh. Cuma ya namanya itu tadilah, kembalinya ke perilaku kita dalam berkendara. Apalagi sekarang mohon maaf nih, odong-odong tuh banyak banget, itu kan juga sangat riskan banget. Kalau kecelakaan tidak terjamin Jasa Raja. Karena dia kan kendaraan ilegal, tidak terdaftar di Samsat kendaraannya. Jenisnya juga nggak jelas. Bikinannya cuma bikinan las-lasan itu ya, kelas itu. Iya, itu kan sangat numpak dada-dada. Nah, itu kan nggak boleh itu sebenarnya. Itu kan berarti nggak tercover misalnya ada kecelakaan ya? Nggak tercover. Itu kan sebenarnya angkutan khusus di wisata, di tempat wisata situ aja, dalam artian mungkin komplek wisata situ aja. Jadi janganlah menggunakan odong-odong untuk perjalanan jauh, untuk rombongan layat atau bagaimana. Lebih baik nyewa bus urunan berapa sih kasarannya untuk demi keselamatan, tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak kena angin, tidak masuk angin, kan jadinya malah sehat. Gitu loh. Tapi cara kerja Jasa Raja ini Jasa Raja yang akan jalan ya untuk membantu mereka yang mengalami kecelakaan. Sekarang kita sistemnya menjemput bola. Sampai 0 hari udah jadi tangan itu ya. Baiklah. Tadi yang meninggal dunia 50 juta aja. 50 juta. Kemudian, untuk biaya perawatan maksimal 20 juta. Cacat tetap maksimal 50 juta. Tapi nanti itu nanti ada persentasenya. Satu jari ini berapa persennya, satu tangan ini berapa persennya. Ada nilainya sendiri. Ada nilainya masing-masing. Kemudian bila mana dirawat di rumah sakit habis 20 juta, kemudian meninggal dunia, 20 juta dibayar kepada rumah sakit, 50 juta dibayar kepada ahli waris. Jadi tidak mengurangi yang 50 juta. Sedangkan yang di ahli waris di Jasa Raja itu ada 3, yaitu suami atau istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Kalau saudara kandung bukan
bukan nenek, kakek, bukan tidak termasuk yang itu. Tidak termasuk yang itu. Kalau tidak diketahui dia keluarganya siapa, ada biaya pemakaman. Ada biaya pemakaman sebesar 4 juta rupiah. Oke, baik. Oke. Pak Aslam, habis ini Bapak akan komunikasi lagi dengan kita. Masih ada satu sesi, pemirsa tetap di tempat Anda. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, menggenapi informasi yang Anda butuhkan tentu saja mengenai pajak kendaraan bermotor ya. Kami hadir bersama dengan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Tapi yang namanya bayar pajak kendaraan bermotor itu kan sekarang di daerah Yogyakarta kan online ya Pak Ye. Jadi yang misalnya kita Kulon Progo tapi kita sedang berada di kabupaten yang lain atau di kota itu juga bisa membayar. Demikian pula sebaliknya yang di Kulon Progo punya kendaraan yang masih dari kabupaten yang lain atau kota ini juga bisa dibayarkan di sana. Kemudian demi kemudahan ini sudah bisa kita akses. Jadi kenapa juga Anda belum tergerak untuk dilihat lagi deh STNK-nya. Kapan ini jatuh tempo kendaraan saya, pajak kendaraan bermotor saya, sehingga sekarang sudah bisa dibayarkan. Tidak harus datang ke kantor kok, lewat handphone juga bisa. Kan live in hand ya Mas ya? Sekarang dengan handphone itu semuanya udah bisa, ya kan? Pak Aslam sering berkomunikasi Pak dengan masyarakat Pak, kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor. Masih ada nggak sih Pak yang komplain ngurus pajak kok susah gitu? Enggak, sekarang sudah ada ya, Pak, ya? Sudah enggak ada lah. Oke. Kita enggak seperti zaman saya sama Mas Dibyo. Kalau dia kan termasuk yang tua-tua sama itu. Masih muda. Kalau dulu itu kan kita itu mau ke Samsat bayar pajak itu kudu tangi meruput, adus gasi gitu, golong wangi, dandan, mangkat neng Samsat antri. Antri ayuyuan werung mesti sedina dadi biyen. Tapi sekarang menurut saya sudah cukup banyak signifikan upaya-upaya yang ditempuh oleh teman-teman di Samsat. Ya. Tadi Kulon Progo punya 8 titik loh Pak pelayanan. Ada. Keren. Ada beberapa tempat-tempat, ada Samsat desa, ada lokus-lokus untuk outlet-outlet untuk pelayanan kesamsatan itu. Kecuali itu juga ini kan era transformasi digital ya. Teman-teman sudah mengamal ke transformasi digital tadi itu. Jadi kalau sekarang kan bayar pajak itu karo kelekaran bisa gitu. Karena sudah online ya. Jadi sangat orang duwe alasan nek ora iso kok berbayar pajak gitu loh. Karena sudah lewat karo kelekaran iso nang omah. Rasa dadak tangi meruput, rasa dadak adus gasi itu. Lengowangi. Rasa dadak lengowangi. Sedeling-eling lengowangi. Itu sudah bisa bayar pajak itu. Nah, kesempatan ini tadi saya mumpung tadi kelingan Mas Bagus ketika dari jajaran Polri mau melaksanakan undang-undang lalu lintas tentang pemblokiran tadi biar masyarakat Jogja tidak confused kaitan dengan data yang tadi saya sampaikan. Kok pajaknya kok cuma 1 triliun. Sementara kalau buka data di BPS tahun 2021 jumlah kendaraan di BPS itu masih di angka 3 juta sekian jumlah kendaraannya. Nah kemarin pada saat koordinasi dengan teman-teman KPPD dan DPKA, ternyata data existing yang masuk di potensi pajak itu tidak sejumlah 3 juta sekian. Tapi angka di BPS 3 juta sekian jumlah kendaraan di Yogyakarta itu termasuk sing wis kendaraane remuk ora dinggo, kemudian sudah tidak bayar pajak sekian tahun itu masih tercatat di data jumlah kendaraan itu. Ini perlu saya sampaikan ke masyarakat biar nanti yang di depan tadi baca loh kok cuma 1 triliun. Setelah dicek di BPS per 2021 datanya 3 juta sekian. Nah apresiasi saya pada jajaran Polri tadi sudah ngendiko bahwa ini proses sosialisasi dan pada saatnya akan ada eksekusi terhadap undang-undang lalu lintas itu. Tadi sudah disampaikan masyarakat ini
sangat berharga sekali ini informasi hari ini. 2 tahun rambayar itu nanti sudah diblokir. Sehingga nanti tentu data di BPS, jumlah kendaraan di Jogja ini akan disesuaikan dengan jumlah yang sudah diupdate oleh teman-teman di jajaran Polri. Ini perlu saya sampaikan ke masyarakat biar tadi nggak confuse. Closing saya di diskusi ini tadi itu, apresiasi saya pada jajaran Samsat, Mas Sugeng, Mas Bagus, Mas Indra, terhadap upaya-upaya pelayanan masyarakat yang excellent ke masyarakat. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada beliau. Terima kasih. Kami atas nama masyarakat sudah diberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan untuk pembayaran pajak itu. Gitu Mbak Ida. Baik, termasuk tepuk tangan boleh dong. Tadi itu teman-teman ragu-ragu karena kan nempuk ya Pak Edo ya Mas. Enggak dong, tapi ini juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah membayar pajaknya Pak ya, sehingga juga bisa melancarkan pembangunan begitu di daerah Isma Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Pak Endra, apa yang masih mau disampaikan? Pertama ya, sekarang bayar pajak dan SWD itu sudah sangat mudah. Kenapa mesti malas datang ke Samsat? Kenapa mesti malas mengurus? Itu yang pertama. Yang kedua, angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Jadi minta tolong kepada warga masyarakat, khususnya pengguna jalan maupun masyarakat umum penyeberang jalan, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Karena jangan melihat santunan dari jasa raja yang cukup tinggi, tapi melihatlah keselamatan berlalu lintas, keselamatan diri kita sendiri dalam menjaga keluarga kita, badan kita, jangan sampai terjadi musibah terhadap akibat kecelakaan lalu lintas. Meskipun ngurus jasa raja sekarang sangat gampang, tapi jangan sampai lah kan gitu, untuk keselamatan kita semua lah. Gitu. Tapi preminya berapa sih Pak sebetulnya kalau jasa raja itu? Untuk premi masing kita bertingkat, dalam artian untuk sepeda motor itu ada 35.000 per tahun. Untuk mobil itu ada jenis yang minibus itu untuk 143.000. Untuk sedan itu sama, minibus, sedan, jeep sama. Untuk truk 163.000. Untuk angkutan umum 90.000 untuk bis. Untuk yang kecil itu yang model Anggres itu 73.000. Jadi sebenarnya nggak seberapa sih itu. Dengan manfaat ya. Dengan manfaatnya itu. Betul. Terus satu lagi, untuk angkutan plat kuning memang ada agak istimewa sedikit. Dalam artian dia di samping membayar SWD KLLJ, di sana ada namanya iuran wajib kecelakaan penumpang umum. Jadi misalnya Mbak Indah naik bus, itu di situ sudah termasuk bayar ongkos itu ada Rp60 untuk asuransinya Mbak Indah. Bila mana angkutan umum tersebut kecelakaan tunggal, itu nanti terjamin oleh jasa raja seluruh penumpangnya. Kalau bus tunggal juga terjamin? Ya, tapi kalau PO-nya ya, PO busnya. Iya, yang penting plat kuning, kalau plat hitam enggak. Yang plat hitam enggak. Ya, Pak, ya? Enggak. Ini ke edukasi kepada masyarakat, ya betul. Edukasi ke masyarakat. Jadi karena dia si penumpang itu ada membayar iuran wajib itu Rp60 untuk mengasuransikan dirinya dia sendiri. Bila mana terjadi kecelakaan, itu nanti terjamin jasa raja. Tapi itu harus dengan tiket yang ditunjukkan? Atau tidak sudah? harus, tidak harus. Karena udah itu nanti sistemnya borongan, dalam artian dari pemilik bus menyetorkan kepada jasa raja itu berapa penumpangnya sudah termasuk borongan, ada masing-masing ada tarif-tarifnya tersendiri. Misalnya bus isi 20 orang, tarifnya 1 bulannya sekian, sudah ada tarifnya. Jadi itulah manfaat dari kita mengikut angkutan plat kuning atau angkutan umum. Tapi jangan tergiur nilai santunannya nanti terus. Yang jelas terlindungi. Yang jelas terlindungi. Sepeda motor cuma 35.000 loh sebetulnya 1 tahun ya Pak ya. Aku ya seluk deh ya jane. Apanya? Boten kula. Ternyata ada harganya sendiri-sendiri, Mbak. Tadi jari aja ada harganya sendiri. Anak-anak band hati-hati. Terutama gitaris, piano itu. Jari-jari ini tinggu vokalis yang iso ngene. Nek keyboardis kudu ngene ya, Mas. Monggo Dan. Baik. Kalau dari kepolisian manfaatkan inovasi-inovasi yang sudah ada,
pelayanan-pelayanan, pendekatan-pendekatan kami kepada masyarakat, manfaatin. Sudah tidak ada lagi alasan masyarakat kok pelayanannya berbelit-belit, pelayanannya dipersulit, lambat, sudah tidak ada lagi. Ya, silakan manfaati pelayanan itu, dan yang terpenting selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Oh, tepuk tangan dong. Ini kalau sudah diugemi, benar-benar mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik, gitu ya. Pak Sugeng, apa yang masih mau Bapak sampaikan? Kalau kita ke Samsat, kayaknya sekarang cashless juga udah bisa ya Pak ya, pakai kris dan lain-lain sudah bisa ya. Monggo Bapak. Kalau dari kami cuma mengingatkan pada masyarakat, monggo segera membayar pajak. Tentunya kita sudah ada pengingat, karena fungsi pajak kan kembali masyarakat ya. Dari fungsi untuk pembangunan. Jadi monggo silahkan untuk mau fasilitas yang kami bangun, karena kalau kita sudah membangun fasilitas, kalau tidak dimanfaatkan setron dan mungkin ini akan tetap kita akan bertransformasi terus mengikuti zaman terkait dengan kemudahan-kemudahan pajak ini. Ya, mohon segera membayar pajak apabila telah jatuh tempo di tempat-tempat layanan kami, atau secara online bisa, tidak harus Samsat Kulon Progo, mungkin perjalanan di kota atau di Sleman silahkan. Karena untuk pajak 5 tahunan pun cek fisik sudah bisa di online. Secara dari mana-mana gitu ya. Tidak ada alasan untuk bayar pajak. Baiklah, sembah nuwun Bapak, tepuk tangan dong untuk tamu-tamunya. Tapi biar semangat kita lebih oke lagi, saya minta yel teman-teman, boleh ya Bapak? Boleh. Yuk teman-teman Kabupaten Kulon Progo, untuk Samsat kita yel dulu sebelum nanti kita akan tutup dengan satu lagu dari Symphony Band. Monggo silakan. Siapa kita? Samsat Kulon Progo. Samsat Kulon Progo, layani dengan cermat, cepat, ramah, akuntabel, dan transparan. Do the best. Kepuasan masyarakat, banggaan layanan kami. Terima kasih banyak teman-teman di KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo sudah hadir di ARI TV kali ini untuk dialog khusus ya mengenai bagaimana peran pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah. Dan seperti biasanya, kecuali tadi Anda sudah menyaksikan acara ini melalui layar televisi Anda, setiap saat Anda juga bisa klik YouTube-nya ADI TV karena acara ini juga selalu kami tayangkan di YouTube, gitu ya Mas Widyo? Yuk kita sama-sama bayar pajak, nggak usah pergi ke kantor, nggak apa-apa. Sekarang juga kita mau bayar pajak kendaraan bermotor kita bisa ya. Habis ini lihat deh sudah jatuh tempo atau belum. Oke kan? Iya, taatlah bayar pajak dan hati-hati di jalan karena di jalan banyak hati yang siap diajak jalan. Wah. Oke, baiklah. Habis ini kita mau jalan-jalan sama teman-teman Symphony Band juga ya. Oke, apa lagu terakhir? Seberapa pantas dari Silon Seven. Oke, baiklah. Kita akan tutup dengan satu penampilan dari teman-teman Symphony Band. Terima kasih banyak Anda yang sudah berperan serta di acara ini. Saya Indah Ardina. Saya Divyo Primus. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Symphony Band. Seberapa pantaskah kau tunggu-tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Kau hari dalam setiap mimpi burukku. Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malam? Sanggupkah kau meyakinkan saat aku hilang? Celakanya hanya kau yang benar-benar aku tunggu. Hanya kau yang benar-benar menghadiku. Kau perkiraan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kau yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kau yang sanggup untuk aku andalkan. Di antara beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan? Wow, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malam? Wow, sanggupkah kau meyakinkan saat aku lupa? Wow.
kasih.